Sebagaimanapun posisi kita di dunia, harapannya kita selamat di akhirat nantinya, masuk surga. Nah, sekarang saya ingin lebih mengerucut lagi, apa sih sifat-sifat ahli surga? Saya itu kepengennya panjenengan ini masuk surga semua. Termasuk saya ya, saya juga masuk surga. Masa jenengan saja saya enggak? Barang-barang kita ini masuk surga. Nah, bagaimana agar kita bisa mendapatkan surga tersebut? Sifat-sifatnya, ahli surga itu tidak arogan. Ahli surga itu tidak kaku. Ahli surga itu memiliki sifat-sifat. Apa sih sifat-sifat ahli surga itu? Satu, kata Nabi, sifat ahli surga itu wajhun malih. Wajahnya manis. Bu, jenengan ini manis enggak? Pantesan kena diabetes ya. Kemanisan soalnya. Wajhun malih. Punya wajah yang manis. Wajah yang manis itu bukan karena make upnya tebal, Bu. Ada juga orang yang make upnya tebal tapi lebih mirip kuntilanak. Iya enggak, Bu, kira-kira? Ada kan? Make upnya tebal tapi kayak kuntilanak. Ada yang bedaknya tebal, celaknya ketebalan persis kayak vampir di Cina. Jadi hitam sekeliling matanya, ada juga kan? Jadi orang yang dikatakan berwajah manis itu bukan karena dia bermake up yang mewah, bukan. Orang yang berwajah manis itu adalah orang yang murah senyum. Murah senyum sama siapa saja. Ibu-ibu ini murah senyum enggak? Murah, asal jangan senyum-senyum sendiri ya, Bu. Wajhun malih, berwajah manis. Sama suami senyum, sama tetangga senyum. Tapi jangan sama laki-laki hidung belang mata keranjang ya, Bu. Tambah gatal dia kalau disenyumin. Sama orang lain senyum. Orang Islam itu harus berwajah sumringah. Orang Islam enggak boleh berwajah galak. Orang Islam enggak boleh berwajah sangar. Apalagi kerjaannya marah-marah. Enggak boleh. Orang itu Islam itu manis. Sama saudara non-Islam juga ya, Bu, harus berwajah manis. Malah saya sering mengajarkan sama jamaah saya di lingkungan saya, kalau punya tetangga non-Islam punya pisang goreng, bagi. Bikin kolak, bagi. Dianterin. Jadi kita tunjukkan nih loh akhlaknya orang Islam. Orang Islam itu tidak sangar. Orang Islam itu bukan teroris. Tapi orang Islam itu berwajah manis, ramah. Itu ciri orang Islam. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Manis wajahmu di hadapan saudaramu untukmu adalah sedekah. Makanya banyak-banyak senyum. Senyum yang paling gede pahalanya senyum sama suami, Bu. Sekali senyum pahalanya sama seperti sedekah emas sebesar gunung Uhud. Gede banget. Panjenengan kalau saya ajak sedekahan, Bu, yang punya cincin lepas, yang punya kalung lepas, yang punya anting-anting lepas, berat ya, Bu. Tapi enggak usah repot-repot ngelepas cincin, kalung, anting dan gelang. Cukup jenengan nyengir aja. Itu sama dengan sedekah emas sebesar gunung Uhud. Banyak-banyakin nyengir ya, Bu, sampai gusinya kering sama ludahnya misalnya. Sedemikian rupa. Jadi harus berwajah manis, enggak boleh berwajah jutek, tidak boleh berwajah asem. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, ciri orang yang bakal masuk surga itu walisanun fasih. Lisannya fasih. Lisan fasih ini bukan yang pintar nyanyi maksudnya. Kalau ngaji ya, Bu, yang pintar tilawah itu bakat-bakatan. Qari'ah itu bakat-bakatan, Bu, yang pintar ngelagu. Sama kayak nyanyi itu bakat-bakatan. Makanya ibu-ibu kalau nggak bakat nyanyi nggak usah kepedean nyanyi. Nyanyi kepedean minta nambah sampai 3 kali. Itu tukang organnya langsung belenek itu, Bu, ya. Jenengan aja nggak sadar itu. Maaf ya, Bu, maaf.
Ini gaya naik panggung, joget-joget lagi, udah mau rontok aja panggungnya itu ya Bu. Saya tidak mengatakan lisanan fasih itu orang yang merdu ngajinya, yang merdu nyanyinya, bukan. Apa sih lisanan fasih itu? Orang yang lisannya berkata yang baik-baik, yang diucapkan yang baik-baik. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, falyaqul khairan aw liyasmut, hendaklah dia kalau ngomong yang baik-baik saja, ngomong yang manfaat. Kalau dia tidak mampu ngomong yang baik-baik, aw liyasmut, diam. Diam itu bahasa Arabnya apa? Kakean cangkem, ojo kakean cangkem gitu. Itu bahasa Arab nangendi. Itu maksudnya Ibu, jangan kebanyakan cangkem kalau seandainya tidak bisa bicara yang baik-baik. Nah, orang-orang yang bakal masuk surga itu yang keluar dari lisannya yang baik-baik. Kan disebutkan dalam hadis Nabi, ciri ahli surga itu at'imut ta'am wa tayyibul kalam. Ciri ahli surga itu ya Bu, membagi makanan dan memperbaiki tata krama, tata cara bicara. It'amut ta'am wa ifsa'us salam, membagi makanan dan menyebarkan salam. Yang keluar dari lisannya salam. Apa itu salam? Keselamatan. Ini jangan sampai jadi orang Islam nyaci maki, menghina, marah-marah, judulnya dakwah, ngaku keturunan Nabi lagi, ngisin-ngisin nih. Enggak pantas yang kayak gitu itu, enggak sesuai. Islam itu harus tata keramanya bagus, ucapannya harus baik, didengar itu enak, tidak boleh berisi sumpah serapah. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khairi wa kanal insanu ajula. Manusia itu payah kata Allah. Cangkemnya itu cangkem elek. Ngomong maki-maki, marah-marah, berdoa minta laknat, minta azab. Begitu gampangnya manusia itu berdoa yang buruk-buruk, sebagaimana mudahnya mereka berdoa yang baik-baik. Wa kanal insanu ajula, bahwasanya manusia itu ajula, cenderung tergesa-gesa, gampang marah, gampang emosi. Ya, namanya emosi itu wajar ya Bu, tapi ingat, emosi tidak boleh berlebih. Karena mengapa? Dia bisa melukai, dia bisa menyakiti orang lain. Walisanun fasih, punya lisan yang fasih, ucapannya yang baik-baik saja, katakan nasihat-nasihat saja, atau perbanyak wirid, perbanyak zikir, biar lisan kita semua terjaga. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, ciri ahli surga itu wa qalbun taqi, punya hati yang takut. Orang ya Bu, kalau takut dengan Allah, dia tidak akan takabur dengan sesama manusia. Iya Pak ya? Ngapa orang itu merasa gumede? Gumede itu bahasa apa sih Bu? Bahasa Jaseng ya Bu ya, Jawa ya. Gumede. Ngapa orang merasa gumede? Karena dia nggak takut dengan Allah. Kaya dikit, sok kaya, gumede. Pinter dikit, gumede. Jadi ustadz dikit, gumede. Kita ini sekarang timpa, ngakunya kiai, ngakunya ulama, ngakunya ustadz, tapi gumede. Sombong, takabur. Semua orang harus nurut apa kata dia. Dan kerjaannya marah-marah, nyaci maki, mengklaim orang lain. Itu namanya gumede. Sebab gumede apa? Enggak takut Allah. Dia sudah menuhankan dirinya sendiri. Enggak boleh itu. Nuhanin diri sendiri. Enggak boleh. Kita ngomong taat pada Allah, tapi kita arogan melebihi Tuhan. Ini enggak boleh. Allah saja maha pemaaf. Lalu kita jadi gemede, keras hati. Enggak boleh. Makanya kata Nabi, takwa itu bukan di pakaian. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat penampilan kalian.
Tapi at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Takwa itu di dalam dada. Takwa itu di dalam hati. Hanya Allah yang Maha tahu. Makanya fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah kalian merasa suci dengan diri kalian sendiri, dikarenakan hanya Allah yang paling tahu siapa orang-orang yang benar-benar bertakwa. Makanya orang itu kalau benar-benar muraqabah, apa muraqabah? Sadar apa yang dikerjakannya diawasi oleh Allah. Insya Allah dia tidak akan takabur, nggak akan sombong. Jadi orang Islam juga nggak gumede, nggak merasa paling baik sendiri. Ustadz ngomong begitu maksudnya apa? Misal ada yang nanya, begini Bu, dulu Abdurrahman bin Muljam ditetapkan masuk neraka bukan karena dia nggak sholat, rajin dia tahajud dari kita, bukan dia nggak baca Quran, dia malah hafal Quran 30 juz, bukan dia nggak sujud, jidatnya nganti kapalan saking rajinnya sujud, bukan dia nggak puasa, hebat dia puasa daripada kita. Kita mah masih bolong-bolong Bu, puasa Senin Kemis, dia mah puasanya Senin Kemis nggak pernah bolong. Ibadahnya lebih rajin daripada kita, tapi mengapa dia dikatakan ahli neraka? Karena dia tidak takut pada Allah. Dia menuhankan dirinya sendiri. Karena sudah merasa soleh, sudah merasa baik, sudah merasa menjadi panitia surga. Seakan-akan sedang ngapling surga. Lalu mudah mengkafir-kafirkan orang lain. Mudah menyalah-nyalahkan orang lain. Padahal soleh ya Bu, tapi karena keyakinannya yang salah. Terus nggak enak lagi Bu, apa hukuman buat mereka? Nabi katakan kilabun nar, kilabun nar. Mereka itu anjing-anjing neraka. Bahasa halusnya apa? Kiri-kiri neraka. Lebih halus lagi apa Bu? Segawon-segawon neraka. Karena ngapa? Zohirnya dia ibadah, zohirnya dia pakai jubah, zahirnya dia pakai peci, zahirnya dia sholat, tapi hatinya tidak takwa kepada Allah. Malah takabur, merasa paling baik sendiri. Makanya jangan kira ada hadis sahih ya Bu, sampai-sampai orang yang kayaknya soleh sangat malah jadi ahli neraka gara-gara takabur tadi itu. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sesungguhnya ada seseorang di antara kalian yang sepanjang hidupnya mengerjakan amalan ahli surga sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali tinggal sehasta. Fayasbiku alaihil kitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Tapi sayang, ketetapan Allah mendahuluinya. Dia kerjakan amalan ahli neraka, lalu dia mati masuk neraka. Siapa? Kelompok gumede tadi itu, kelompok takabur tadi itu. Dia merasa dialah paling Islam sendiri, dialah paling benar sendiri, dialah yang paling bertakwa sendiri. Semua orang di mata dia salah semua. Jangan. Kita ini saking rajinnya ngaji ya Bu, alhamdulillah kita semua dihindarkan dari hati-hati yang sedemikian rupa. Hati-hati yang gumede, hati-hati yang takabur ya. Jangan sampai hati kita sedemikian rupa, itu godaan setan yang terkutuk. 3. Yang keempat ya Bu, ciri ahli surga itu, ini sudah bisa dikekerkan dari sekarang. Ya mudah-mudahan kita termasuk semua. Allahumma amin. Yang keempat, wayadun sahi. Ahli surga itu ringan tangan, suka ngebantu orang. Makanya kalimatnya wayadun sahi. Ringan tangan itu kan gak harus selalu bentuknya duit, betul nggak Bu? Kita bisa ngebantu orang dengan apa yang kita bisa. Jadi jangan sampai kita ini kehilangan kedermawanan. Makanya kadang-kadang Bu, enak tinggal di kampung daripada tinggal di kota. Orang kampung walaupun rumahnya gede geribik semua, kalau nggak punya beras tetangga pasti ngasih. Tapi kadang-kadang kalau di kota belum tentu, nggak bayar kontrakan diusir. Maaf yang bos-bos kontrakan ya, maaf kalau ada gitu ya.
Nggak bayar kontrakan disepak, jangan macem-macem. Nah, artinya begini Bu, dengan banyak cara kita bisa meringankan beban. Bahkan ibu-ibu kan, saya lihat ada yang sakit, sholawatan, bantu. Nilainya nggak seberapa, tapi kedermawanannya yang luar biasa ya Bu. Kemudian ada yang kena musibah, kita bantu. Ibu-ibu digerakkan serbu, bayangkan kita digerakkan serbu. Kita bisa membiayai para penghafal Quran, kan gitu. Kita bisa membedahkan rumah, membantu orang sakit. Ini sungguh luar biasa. Kita nggak boleh kehilangan kedermawanan, karena itulah sifat ahli surga. Karena ibu-ibu kalau punya wajah yang manis, ibu-ibu lisannya baik-baik saja, ibu-ibu juga hatinya hanya takut pada Allah, tidak gemedek, nggak takabur, dan kemudian tangannya ringan, mau ngebantu orang semampu kita, dengan cara kita ngebantunya, sudahlah, yakin percayalah, mudah-mudahan kita semua masuk surga. Allahumma amin. Yang penting tidak merasa sudah ngapling surga aja. Sudah sedemikian rupa. Jadi untuk mendapatkan surga itu jangan ribet-ribet Bu, jangan berat-berat. Karena ada orang mau mendapatkan surga dengan cara apa? Mengkafir-kafirkan orang. Kan berat itu. Mau masuk surga tapi melawan negara. Kan salah. Mau masuk surga tapi ngebom. Kan malah menyimpang. Bukan mati syahid malah mati sangit. Ya. Ini menyimpang sedemikian rupa. Iyalah kalau saya nyeramain jenengan enak Bu. Enak. Jenengan belum kena apa-apa. Yang harus jenengan antisipasi itu anak-anaknya loh Bu. Anak-anak yang diantisipasi, yang belajar agama mak jelas. Karena ada kelompok-kelompok begitu direhabilitasi, mengapa dia bisa bergabung ke sana? Ya karena ngaji-ngaji nggak jelas itu loh. Ngaji sembunyi-sembunyi, kan gitu. Terus negaranya dikatakan negara kafir, negaranya negara togut, pemerintahnya kafir. Saya tanya mereka, kapan kamu ikut kelompok begitu? Sejak SMA. Ikut rohis Ustadz di SMA itu, kata dia. Nah guru rohisnya itu yang ngajar. Makanya sering saya sampaikan sama guru-guru SMA itu, kepala-kepala sekolah, kalau ngajar anak rohis harus gurunya aja yang ngajar. Jangan cari pengajar dari luar. Kita nggak tahu apa yang diajarkannya. Kan beresiko. Biar guru agamanya aja yang ngajarin. Ustadz guru agamanya sibuk, ya panggil Ustadz yang jelas. Ustadz Suparman begitu kan. Pan jelas. Udah terukur ya Bu ya. Jangan yang mah jelas. Pelan-pelan diomongin negaranya kafir, hormat bendera haram, Pancasila togut. Jangan yang kayak gitu. Belajar yang salah rumit amat mau jadi orang Islam. Jadi kalau orang ngajar agama, lalu dia mengajari dengan alasan agama melawan negara sendiri, itu sudah jelas salah itu Bu. Udah jelas salah. Tapi anehnya yang kayak gitu banyak pengikutnya juga. Udah jelas itu menyimpang, nggak benar itu. Ya kalau negara kita rusak, apa jadinya Bu kita? Jangan nggak konsentrasi bikin tahu, bikin tempe kan? Nggak konsentrasi. Pengajian kita dilarang, nggak konsentrasi pengajian, tidur nggak nyenyak. Lagi buang hajat di toilet tiba-tiba jedor bom misalnya. Nggak nyaman kan? Kayak di Irak, Suriah dan lain sebagainya. Mengapa Irak, Suriah itu hancur? Karena banyak kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama untuk melawan negaranya sendiri. Nah, ini harus diantisipasi. Ingetin kali anak putunya, jangan ikut-ikutan pengajian yang kayak gitu. Peran orang tua mengingatkan. Ya kita nggak bisa ngontrol dia di luar kan Bu ya. Dia ngaji di mana, belajar sama siapa, wallahu a'lam bishawab.